Bab 175. Sikap yang buruk. Setelah melihat orang ini, Mateo Fang segera bangkit dan menyapanya. Bahkan kakek Su yang sedang terbaring di ranjang hendak bangun. "Tuan Kiao, Anda sudah sampai." Mateo Fang berjalan mendekat dengan tatapan hormat. Inilah kekuatan Master Kungfu, bahkan Mateo Fang harus memperlakukannya dengan sopan. Bahkan di bawah premis kebaikan. Tuan Kiao mencondongkan tubuhnya sedikit, dia meletakkan keranjang bunga di atas meja, lalu melihat ke arah kakek Su dan mengangguk sebagai salam. Dengan nama pendekarnya, dia bisa sejajar dengan kakek Su, dan sekarang dia adalah letnan keluarga Chu, jadi dia tidak perlu terlalu sopan kepada kakek Su. "Kamu adalah Eric Qin." Segera, pandangan Master Kungfu Kiao tertuju pada Eric Qin. Eric Qin mengangguk dan menjawab, "Salam untuk Tuan Kiao." Tuan Kiao diam. Tekanan dari Master Kungfu ditekan ke arah Eric Qin. Dalam sekejap, Eric Qin merasakan kekuatan besar di pundaknya, seolah-olah gunung menekan bahunya. Dia dengan tenang mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melawannya. Kedua kekuatan itu kuat, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Setelah beberapa saat, tempat tidur dan meja di sekitarnya membuat suara klik. "Tuan Kiao." Ketika Mateo Fang melihat adegan ini, dia sangat cemas. Pada saat ini, Master Kungfu Kiao menyingkirkan kekuatannya, dan berkata sambil tersenyum tapi tersenyum, tidak menyangka bisa menahannya, "Lumayan." Eric Qin sedikit tidak senang, tapi dia tidak melakukan apa-apa. "Kepala Fang, Anda tidak perlu panik, saya hanya mencoba keahliannya." Master Kungfu Kiao tersenyum ringan. Mateo Fang menghela napas lega. Dia tertawa dan berkata, "Tuan Kiao, saya punya hal untuk merepoti Anda." "Kepala Fang, silahkan bilang." Master Kungfu Kiao mengangguk. Mateo Fang berkata perlahan, "Kamu pernah mendengar tentang permusuhan antara Eric Qin dan keluarga Su. Dan sekarang, keluarga yang bisa melawan keluarga Su tidak banyak, keluarga Chu adalah salah satunya." "Jadi kenapa?" tanya Jordan Kiao. "Karena Anda adalah letnan keluarga Chu, bisakah kamu membiarkan Eric Qin bergabung dengan keluarga Chu? Dengan cara ini, keluarga Su tidak akan bertindak gegabah." Mateo Fang berkata. Eric Qin sedikit mengernyit, dan ketika dia hendak menolak, dia mendengar Jordan Kiao tertawa keras. "Kepala Fang, apa kau bercanda?" Jordan Kiao mencibir lagi dan lagi. Anak ini benar-benar berbakat, tapi di kota B, tidak sedikit dari mereka yang lebih baik darinya. Bagaimana keluarga Chu bisa menganggapnya? Terlebih lagi, apa keluarga Chu akan memprovokasi keluarga Su deminya? Mateo Fang tersenyum pahit, "Aku tahu, jadi aku hanya ingin merepotkanmu untuk membantu." Setelah Jordan Kiao mendengar kata-kata itu, seringai di wajahnya sedikit lebih kuat. "Kepala Fang, saya telah membayar bantuan yang saya berutang kepadmu. Apakah menurutmu bantuan ini dapat diminta berkali-kali?" Jordan Kiao mendengus. "Kamu siapa berani meminta saya membantu?" Mateo Fang tiba-tiba menjadi bodoh, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat memalukan. "Saya tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan keluarga Chu manapun." Pada saat ini, Eric Qin tiba-tiba berbicara dengan ringan. "Mengenai pendekar, di mata saya, tidak lebih dari itu, tidak ada yang bisa dibanggakan." Kemudian, Eric Qin menambahkan kalimat lain. Wajah Jordan Kiao langsung menjadi suram. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu bahwa pendekar generasi ini tidak boleh dihina? Dengan kata-katamu, saya bisa membunuhmu." "Tuan Kiao, Eric Qin tidak tahu apa-apa, jangan anggap dia." Mateo Fang dengan cemas melangkah maju untuk membalikkan suasana. Niat membunuh samar-samar muncul dari tubuh Jordan Kiao, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. "Kamu berhutang nyawa padaku." Jordan Kiao menatap Mateo Fang dengan dingin. Mateo Fang hanya bisa mengangguk dan setuju. Segera, Jordan Kiao berjalan keluar pintu. Ketika dia berjalan ke pintu, Jordan Kiao tiba-tiba berdiri diam. Dia menatap Eric Qin dengan dingin dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak melangkah ke kota B dalam hidup ini, jika tidak." Dia tidak melanjutkan, tapi ancaman itu tidak tersembunyi. Setelah Jordan Kiao pergi, wajah Mateo Fang menjadi sedikit jelek.
Bantuan ini terbayar dengan cukup cepat. Matteo Fang tampak sangat tidak berdaya. Eric Kin melihat ke arah kepergian Jordan Kiao dengan mata dingin, dan berkata dengan suara dingin, ketika aku melangkah ke kota B, yang pertama kubunuh adalah kamu. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Bertekad, setelah mengadakan pesta ulang tahun untuk kakek Su, dia mulai mundur dan bertapa. Dengan roh naga itu, Eric Kin tidak perlu mengkhawatirkan bahan obat, satu roh naga sudah cukup untuk dia konsumsi. Setelah meninggalkan kakek Su, Eric Kin mencari organisasi amal di internet. Setelah beberapa kali evaluasi, Eric Kin akhirnya memilih organisasi amal bernama Yiming. Evaluasi organisasi ini di internet cukup bagus, dan Eric Kin segera memanggil pihak mereka untuk menunjukkan niatnya. Ketika pihak lain mengetahui bahwa itu adalah pesta ulang tahun kakek Su, dia segera menjadi bersemangat, dan berkata di telepon, "Tuan Qin, Anda dapat yakin bahwa perusahaan kami akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Saya akan mengirim seseorang untuk menandatangani kontrak dengan Anda." Eric Kin terdiam sesaat, dan berkata, "Saya akan pergi ke perusahaan Anda, dan sekalian berkunjung." "Oke, tidak masalah. Anda dipersilakan untuk datang dan melihat," kata pihak lain. Setelah menutup panggilan, mereka mengirim alamat ke Eric Kin. Eric Kin juga tidak membuang waktu, dan hanya membersihkan, dan datang ke sekitar perusahaan Yiming. Perusahaan ini lebih besar dari yang dipikirkannya, dan konon seluruh gedung adalah ruang kantor mereka. Di pintu gerbang, tak terhitung banyaknya orang yang antri, dan orang-orang ini adalah rumah tangga miskin yang mengajukan permohonan subsidi. Setelah Eric Kin berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh dua penjaga keamanan. Mereka melihat gaun Eric Kin dan berkata, "Apakah di sini untuk mengajukan subsidi? Pergi ke sana dan isi formulir." Eric Kin tidak menjelaskan, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat standar layanan perusahaan. Jadi, Eric Kin pergi untuk mengambil formulir di sebelahnya dan mengisinya sesuai dengan informasinya. Formulir sudah diisi. Eric Kin berkata, "Kemana saya harus pergi sekarang?" "Pergi ke sana dan tunggu." Anggota staf berkata dengan tidak sabar. Eric Kin sedikit mengernyit dan merasa sedikit tidak senang. "Aku dengar ada seseorang yang datang untuk menginspeksi hari ini, dan aku tidak tahu kapan. Ya, berdiri seperti ini membuatku lelah. Jangan tanggung-tanggung, awasi terus, kalau dia datang, nanti bisa repot." Mendengar kata-kata ini, alis Eric Kin menegang. Pada saat ini, seorang wanita petani memeluk anaknya dan berlari dengan cemas. Dia berlutut di tanah sambil menangis, berkata, "Anak saya sangat membutuhkan uang untuk berobat, dan perlu segera dioperasi. Saya ingin mengajukan sejumlah uang." "Pergi ke sana berbaris, ada apa sih?" Anggota staf itu berkata sedikit tidak sabar. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria paruh baya dengan perut buncit dan pakaian mewah masuk. Setelah melihat pria itu, anggota staf dengan cepat berdiri dan berkata, "Bos Song, sudah sampai, ayo, silakan duduk." Petani itu berkata dengan cemas, Dia juga tidak mengantri. Staf itu melirik wanita petani itu dan berkata dengan tidak sabar, "Bos Song ada janji, tolong pergi ke sana dan tunggu." Tapi saya butuh dengan cepat." Wanita petani itu melihatnya. Sambil melirik ke arah anak dalam pelukannya, nafas anak mulai menjadi sedikit cepat. Pihak rumah sakit mengatakan tidak bisa terus ditunda, dan operasi harus dilakukan paling lambat malam ini. "Anda tidak dapat menahannya jika Anda sedang terburu-buru, inilah prosedur kami." Anggota staf itu mencoba menahan amarahnya dan berkata. Setelah itu, dia hanya berhenti berbicara dengan wanita petani itu, tetapi mengobrol dengan Bos Song itu. Mata wanita petani itu merah, dan air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba diletakkan di dahi anak itu. Saat tangan diletakkan, napas anak menjadi lebih tenang dan tangisannya berhenti tiba-tiba. Kenapa ada yang menyerobot lagi? Ketika anggota staf melihat Eric Kin, alisnya menjadi lebih rapat. Eric Kin berkata dengan wajah dingin, "Apakah perusahaanmu selalu bersikap seperti ini? Apa yang salah dengan sikapku?"
Anggota staf itu melihat pakaian Eric Kin dan memastikan bahwa Eric Kin bukan orang kaya baru tenang. Eric Kin berkata dengan wajah dingin, karena ini adalah organisasi amal, bukankah seharusnya itu didasarkan pada penyelamatan orang? Apakah ada hubungannya dengan Anda? Resepsionis menjadi semakin tidak sabar. Jika kamu berbicara omong kosong di sini lagi, keluar sana. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.